Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Di hari yang luar biasa ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik bagi Indonesia, bagi kita semua, bagi seluruh jemaat Kingdom Vision. Hari ini kita akan mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kembali dalam Wahyu pasalnya yang ke-7, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Wahyu pasalnya yang ke-7, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mari kita akan baca secara bersama-sama. Kita akan melihat apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sebab saya percaya rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang membawa damai sejahtera, rancangan yang sejahtera. Firman Allah berkata, bila engkau mencari aku dengan segenap hati, maka engkau akan menemukan aku. Hari ini mari kita baca bersama-sama Wahyu pasal 7 ayat pertama sampai dengan ayat ketiga. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada 4 penjuru bumi, dan mereka menahan ke-4 angin bumi, supaya jangan ada angin petir di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan berseru dengan suara yang nyaring kepada ke-4 malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, jangan merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memetakkan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah firman yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, di mana dalam Wahyu 14 ayat 1, bahwa sekelompok orang yang ada di Sion, dahi mereka tertulis nama Bapa dan nama anaknya. Efesus 1 ayatnya yang ke-13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Hal yang pertama yang ingin Roh Kudus ingatkan bagi saya dan saudara, saudara bahwa sekali lagi pegang dengan baik, ada yang dibawa oleh malaikat yang dinamakan malaikat lain. Dalam Wahyu 7 pasal 4, saudara Alkitab berkata yang pertama, dengan baik, saudara dan saya yang ada dalam Kristus sudah dimeteraikan oleh Rohnya. Alkitab mengatakan Efesus 1 ayat 13, diulang 2 kali, di dalam Dia, di dalam Dia, di dalam Dia, di dalam Kristus, di dalam Dia juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Pastikan hidupku dan hidupmu hari-hari ini ada di dalam Kristus. Pastikan hidupku dan hidup hari-hari ini ada di dalam Tuhan. Jangan melangkah keluar daripada Tuhan. Alkitab berkata, tinggallah aku dan firmanku tinggal dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Tinggallah dalam aku dan kamu di dalam aku, maka apa saja yang kamu minta akan aku berikan. Hari-hari ini saudara dikasih oleh Tuhan, kalau saudara dan saya percaya bahwa kita ada di dalam Kristus, berarti saya dan saudara ada orang-orang yang tinggal di dalam firman. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun engkau berada hari-hari ini, mari dengar dengan baik. Firman adalah kekuatan. Kalau engkau berada di dalam Dia, katakan bahwa engkau tinggal di dalam firman. Karena di luar firman kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar firman kita tidak bisa berbuat banyak. Saudara, firman Tuhan pada minggu lalu, Tuhan mengingatkan, jangan kita sebagai keturunan ular beludak. Artinya orang-orang yang katanya bertobat tetapi tidak menghasilkan buah. Ada buah karakter yang namanya buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri. Tapi juga ada buah-buah yang namanya buah-buah pertobatan. Ya, kita harus sungguh-sungguh bertobat dari hari ini. Harus sungguh-sungguh hati, karena yang menilai hati kita adalah Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan sedang mengingatkan saya dan saudara, dimanapun engkau berada, firman Allah berkata, tinggallah dalam firman. Orang yang ada di dalam firman, dia akan mendapatkan kekuatan. Orang yang ada dalam firman, ini membuktikan bahwa di dahinya ada meterai. Alkitab mengatakan saudara, biarlah kita dan saudara hari-hari ini berbuah banyak. Ada buah 30, ada buah 60, ada buah 100 kali lipat. Sebelum saudara berbuah 100 kali lipat, saudara harus berbuah 30 kali lipat. Bagaimana kita berbuah? Alkitab mengatakan ada firman yang ditabur di 4 jenis tanah. Yang pertama ada tanah di pinggir jalan. Oh, tanahnya tipis. Itu gambaran orang yang hanya mendengar firman Tuhan. Tetapi saudara dikasih dalam Tuhan, firman itu lalu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, janganlah kita seperti orang yang berada, saudara, ketika firman Tuhan ditabur, seperti penyakit tabur di pinggir jalan dalam Matius pasal 13. Kenapa pinggir jalan? Adalah gambaran, ya saudara, kalau saudara berada di pinggir jalan, gambaran saudara terjadi lalu lalang, terjadi kesibukan. Hari-hari ini, sesuai dengan
sosial, saudara ya, standing ya saudara. Ya, saudara kita berada di rumah, mari kita menyiapkan waktu. Jangan pikiran kita sibuk, saudara. Jangan saudara, ya hati kita, ya saudara kita sibuk, tetapi kita benar-benar harus memfokuskan. Hari ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, pastikan saudara fokus benar-benar. Matamu, pikiranmu, gerakanmu benar-benar menangkap dan fokus kepada suara Tuhan, menangkap pesan Tuhan. Karena dengan demikian engkau akan berbuah. Yang kedua, ada benih yang ditabur di berbatu-batu. Saudara, ya saudara, dia mendengar firman, oh dia gembira, tapi sebentar saja. Begitu ada penganiayaan, saudara, dia mundur. Begitu ada tantangan, dia tidak kuat bertahan. Tapi Alkitab berkata, berbahagialah orang yang bertahan sampai kesudahannya, maka mereka akan diselamatkan. Saya mengetahui satu hal, dan saya pegang satu hal, saudara. Masa yang sukar ini, masa di mana saudara di tengah dunia ini berada dalam kegoncangan, dunia ini berada dalam virus, semua ada batas waktunya. Alkitab mengatakan, ketika wanita 12 tahun menjamah ujung jubah Yesus, maka selama 12 tahun dia menderita, dia kesakitan, dia hampir mati. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hari itu pertolongan datang dalam hidupnya. Ada rentang waktu 12 tahun, saudara, tetapi saudara, saya mau katakan 12 tahun akhirnya masa kesakitan itu berakhir. Saya meyakini satu hal, akan ada akhir batasnya, ada masa expire. Iblis bekerja lewat virus corona. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, ketika saya dan saudara merendah diri, menjamah jubah Yesus, bergerak di dalam Tuhan, maka itu adalah batas akhir kuasa kegelapan. Hari ini saya berdoa, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada seorang yang lumpuh 40 tahun. Karena ketika Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah, dia datang ke bait Allah, dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. 40 tahun, akhirnya masa itu berakhir. Oh, percayakan saudara, bahwa semua ini ada akhirnya. Percayakan saudara, bahwa Tuhan akan menolong kita. Berapa banyak yang percaya saudara yang berada di rumah? Lambaikan tangan saudara. Mari hari ini, apa yang saudara punya? Apa yang saudara punya? Petrus berkata, apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Apa yang engkau punya? Emaskah, perakkah, harta dunia? Yang harus engkau dan saya punya hari ini adalah Yesus. Banyak orang ingin memiliki dunia ini, tapi mereka kehilangan Tuhan. Tetapi Petrus berkata, apa yang aku punyai, kuberikan kepadamu. Apa yang saudara punya dalam hidup ini? Apakah engkau punya Yesus? Berarti engkau punya segala. Hari ini saya berdoa, saudara, biarlah tanah kita bukan tanah hati yang berbatu-batu, bukan tanah hati yang bersemak duri. Datanglah kewatiran, datanglah tipu daya. Ya saudara, tipu daya kekayaan. Banyak orang suka berfirman, tetapi hati mereka penuh dengan kekhawatiran. Hati mereka mencintai dunia lebih daripada mencintai Tuhan. Oleh sebab itu mereka seperti kalau ada duri-duri kekhawatiran, kalau ada duri-duri kepahitan, kalau ada duri-duri dunia ini, saudara, kita tidak bisa mencintai Tuhan dan mencintai dunia. Alkitab berkata, siapa yang mencintai dunia ini tidak benar kepada Allah. Hari-hari ini saudara dikasih dalam Tuhan. Tuhan minta saudara kembali firman Allah harus ditabur di tanah yang subur supaya dia berbuah. Dan itulah yang Tuhan ingini. Oh saudara, sekali lagi pastikan meterai Allah ada di dahi kita. Dengan apa saudara kita tinggal di dalam firman. Saudara, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan dan bertekun di dalamnya, maka ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Oh saudara dikasih dalam Tuhan, hari-hari ini mari dengarlah firman Tuhan. Hari-hari ini mari menelitilah firman Tuhan. Ketika engkau berada di rumah, ambillah waktu yang terbaik. Engkau duduk diam, untuk engkau duduk mendengarkan firman Tuhan. Janganlah waktu ini berlalu dengan percuma. Saya percaya di tengah masa orang berkata yang sulit ini, Tuhan punya rencana. Tuhan ingin setiap keluarga kembali duduk membangun mesbah keluarga. Tuhan ingin kita yang berada dalam kesibukan yang tinggi duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Mengertikah engkau apa maksud Tuhan hari-hari ini? Yang kedua, ini yang Tuhan taruh. Ketika saya sedang merenungkan firman Tuhan, saya berdoa. Beberapa orang pendoa syafaat berdoa, Tuhan berikanlah firman. Dan Tuhan memberikan firman-Nya. Nak, perhatikanlah. Malaikat lain ini bukan hanya membawa meterai, tetapi ada yang dikerjakan oleh malaikat lain.
Mari kita kembali dalam Wahyu pasal 7. Alkitab mengatakan seperti ini, saudara. Dan Wahyu pasal 7 ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Yang pertama, dengar baik, meterai Allah yang hidup. Ya saudara, saya dan saudara adalah milik Kristus. Alkitab berkata, bukankah tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat 16 ayat 23. Bukankah kamu adalah milik Kristus? Bilang orang di samping kiri kanan saudara, saudara milik Tuhan. Saudara milik Tuhan. Janganlah takut. Selama saya dan saudara milik Tuhan. Oh, iblis tidak bisa menjamah. Ya saudara, firman Allah berkata, si jahat tidak bisa menjamahnya. Sedangkan saudara, si jahat mau menjamah Ayub, perlu minta izin Tuhan. Tetapi selama Tuhan tidak mengizinkan, si jahat tidak bisa menjamah kita. Sebab kita, saya dan saudara adalah milik Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita lihat yang kedua. Ini yang Tuhan taruh bagi kita. Wahyu pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama. Tadi saya katakan malaikat lain yang pertama membawa meterai, yang kedua apa yang dibawa? Wahyu pasal 10 ayat pertama. Dan aku melihat seorang malaikat lain, dengar baik, malaikat lain yang kuat turun dari sorga. Berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya. Dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Ayat 2. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru ia memperdengarkan suaranya. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-8, firman Allah berkata seperti ini. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, meterai yang pertama. Saudara, malaikat lain membawa meterai. Saudara, untuk memeterai kedatangan Tuhan. Tapi yang kedua, ini penting. Malaikat lain itu dengan pelangi di atas kepalanya, Alkitab mengatakan dengan berselubungkan awan. Dia membawa kitab, dan kitab itu Tuhan meminta kepada Yohanes, ya saudara, untuk apa? Makanlah, untuk makanlah. Ya kitab itu akan terasa manis di mulut, tetapi pahit di perut. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan sesudah itu Yohanes disuruh untuk bernubuat. Saudara, apa yang dibawa oleh malaikat hari-hari ini? Suara Tuhan. Pastikan hari-hari ini saya dan saudara makanlah firman Tuhan. Firman Tuhan, Yesus berkata, akulah roti yang turun dari surga. Yang kedua, Tuhan mengingatkan kita, malaikat lain itu yang pertama, ingat dengan baik, membawa meterai. Yang kedua, dia membawa firman. Dia membawa firman yang hidup. Telah sekian lamanya Alkitab mengatakan, kenapa telah terjadi, oh saudara, hukuman atas Israel. Dalam kitab Yeremia, dalam kitab Ratapan, kenapa telah terjadi? Saudara, kenapa? Karena Tuhan tidak lagi berfirman. Karena nabi-nabi adalah nabi-nabi angin. Karena tidak ada lagi yang menangkap pesan Tuhan. Tapi hari ini saya berdoa, kembali Tuhan akan melakukan pemulihan atas gerejanya, atas hamba-hamba Tuhan. Kembali Tuhan akan menyampaikan suaranya. Makanlah firman Tuhan, makanlah firman Tuhan. Alkitab mengatakan, setelah makan firman Tuhan, kamu harus bernubuat kepada banyak bangsa, kepada banyak raja. Engkau akan memperkatakan firman-Nya. Engkau akan menjadi penyambung lidah Tuhan. Engkau akan mengatakan sesuatu yang ajaib atas bangsa ini, atas kota ini, berdasarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena di mana ada firman, di situ ada harapan. Hari ini saudara, tangkap kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Yeremia pasal 9. Yeremia pasal 9 ayat 21.
ayat 20 dulu. Maka dengarlah firman Tuhan, hai perempuan-perempuan, biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya. Sama kan dengan Wahyu? Hai perempuan-perempuan, bicara gereja Tuhan, terimalah firman Tuhan. Alkitab bilang apa? Dari mulutnya. Dari mulutnya kita terima firman Tuhan. Kenapa ada yang emergensi di sini? Ayat 21. Maut telah menyusup ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam istana kita. Yeremia 9 ayat 21. Maut telah menyusup ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam istana kita. Kenapa perlu firman Tuhan? Karena saudara, di dalam istana ada kematian. Kematian ini boleh melanda raja-raja. Kematian ini melanda orang-orang kecil. Kematian ini melanda orang-orang besar. Kematian ini melanda orang-orang kuat. Kematian ini melanda orang-orang bijaksana. Oleh sebab itu Alkitab berkata, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Baiklah siapa yang bermegah? Ya bermegah karena ia mengenal Tuhan. Tuhan adalah yang membawa kasih setia, keadilan, kebenaran. Itulah yang kusukai. Kenapa? Jangan pernah andalkan kekayaanmu, karena maut bisa menyusup dalam jendela-jendela. Jangan pernah andalkan kekuatan dan kedudukanmu, karena maut bisa masuk di istana-istana. Jangan pernah andalkan apa yang kita punya. Yang kita punya yang harus kita andalkan, bahwa kita mengenal Tuhan. Saudara, bukankah hari-hari ini virus dia melanda orang-orang besar, dia melanda orang-orang kecil. Tapi hari ini Tuhan meminta, biarlah firman itu, firman yang dari mulut Tuhan sendiri, akan turun kepada mulut-mulut kita. Alkitab bahkan mengatakan di dalam ayat 12, perhatikan baik-baik. Siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan. Saudara, kita terima firman dari mulut Tuhan. Saudara, kita terima firman dari Tuhan sendiri. Karena firman itulah yang disebut rema. Karena firman Tuhan itulah ketika firman Tuhan itu datang, firman Tuhan itu akan menyembuhkan. Alkitab berkata, mari pegang dengan baik Mazmur 107 ayat 20. Mazmur 107 ayat 20 mengatakan seperti apa, saudara? Oh, saya bergembira ketika firman Allah datang, saudara, memberikan kekuatan kepada kita. Mazmur 107 ayat 20. Disampaikanlah firman-Nya, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ada yang sembuh. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku melepaskan firman Tuhan ini, hai atas bangsa-bangsa, atas Itali, oh atas Amerika, atas bangsa-bangsa dimanapun engkau mendengarkan firman ini. Disampaikanlah firman Tuhan, bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau menjadi sembuh. Bahkan Alkitab mengatakan, disembuhkan mereka, diluputkan dari liang kubur. Engkau yang berada di ICU, engkau yang berada antara hidup dan mati, aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan, dia tertikam oleh pemberontakan kita, ganjaran mendatangkan keselamatan ditimpakan kepada Yesus. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau yang berada dalam titik koma, oh dalam hidupmu, berada antara hidup dan mati, kami katakan dari tempat ini, jadilah sembuh, jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah kuat, jadilah kuat. Tuhan kembali memberikan kesempatan kepadamu. Mari kita buka dalam Ahyu pasal yang ke-33. Ayat 14. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara. Ayat 33 ayat 14. Tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila ia berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. Ayat 18. Untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada
oleh lembing. Saudara, bahkan Alkitab mengatakan dalam ayat 22, sampai nyawanya menghampiri liang kubur, hampir-hampir mati, hampir-hampir gem, hampir-hampir dead, dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Jikalau di sampingnya ada malaikat penegas satu di antara 1000 untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia. Ayat 24, maka ia akan mengasihaninya dengan berfirman. Dan Alkitab berkata, lepaskanlah dia supaya jangan ia turun ke liang kubur. Saudara, Allah menyelamatkan orang yang hampir-hampir masuk dalam liang kubur dengan berfirman. Ia berupaya membuka telinga mereka, walaupun kadang-kala mereka bosan untuk mendengar. Mereka menganggap enteng didikan Tuhan. Ia berbicara di waktu malam, ia berbicara di waktu siang, ia berbicara semua lewat firman-Nya. Karena firman Tuhan adalah kekuatan, karena firman Tuhan adalah kesembuhan. Bagaimana Tuhan mengasihani kita? Dengan berfirman. Adakah engkau hari ini berada dalam sakit yang begitu kronis? Percayalah kepada Tuhan. Ketika firman Allah disampaikan, firman itu adalah Injil itu sendiri. Aku perkatakan engkau menjadi pulih, engkau menjadi sembuh. Bahkan ketika engkau berada di liang kubur yang berarti gambaran dosa, kembalilah. Firman Tuhan ini untuk engkau dan aku, untuk engkau dan aku yang telah terlanjur. Kristus memberikan kesempatan dengan menyampaikan firman. Tidak kebetulan firman ini engkau dengar. Kenapa? Karena engkau dikasihi Allah dengan cara ia menyampaikan firman-Lah. Bertobatlah dan berbalik kepada Tuhan, hai Israel, kepada Dia yang telah engkau tinggalkan jauh-jauh. Datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Tuhan mengasihani kita. Bagaimana cara ia mengasihani kita? Dengan berfirman. Walau kadangkala ketika firman Tuhan itu datang, itu bicara teguran, itu memperbaiki kelekuan. Firman Allah itu hidup, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang memisahkan sendi dan jiwa, roh-roh dan sum. Untuk apa, saudara? Supaya saya dan saudara tahu bahwa saudara dan saya diselamatkan oleh kuasa firman. Dengar dengan baik. Bagaimana firman yang keluar dari mulut Tuhan bisa sampai di mulut kita? Bagaimana firman yang datang dari saudara mulut Tuhan bisa sampai dalam hidup kita? Kembali saya katakan, apa yang membuat orang Israel, orang Yehuda mengalami pembuangan? Karena sekali lagi pada masa itu Alkitab berkata, nabi-nabi Tuhan kehilangan firman. Ratapan 2 ayat 14. Ratapan 2 ayat 14. Yeremia 5 ayat 21 juga. Oh, betapa kasihan jika tidak ada firman dalam hidup kita. Hari-hari ini di mesbah keluarga, dalam hidupmu dan hidupku, bacalah firman dan lakukanlah firman. Karena firman itu mengandung kuasa. Alkitab mengatakan, saudara, Ratapan 2 ayat 14. Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Kitab Ratapan adalah kitab tangisan dari seorang yang bernama Yeremia. Ketika duka bangsanya tidak bisa disembuhkan. Ketika Alkitab berkata di luar orang mati dalam pedang, tetapi di rumah orang meninggal karena penyakit sampar. Dia meratap. Dia berkata dalam Yeremia 9, sekiranya air mataku seperti pancuran. Bahkan saya mengatakan bahwa Yeremia adalah seorang nabi dengan mata yang rusak. Karena terlalu banyak menangis. Dia berkata dalam Yeremia Ratapan 3, dia berkata, mengapa kita mengeluh? Baiklah, ya orang berdosa mengeluh karena dosanya. Baiklah kita berbalik mengangkat hati kita dan tangan kita di sorga. Sampai dia memandang kepada kita dan mengasihani kita. Sebab tidak dengan rela hati ia menindas anak-anak manusia. Tidak dengan rela hati. Tapi dosa, tipu demi tipu, maksiat demi maksiat. Bahkan Alkitab berkata dalam Yeremia pasal 5, dahimu adalah dahi perempuan sundal. Kenapa? Karena begitu banyak tiang-tiang penyembahan berhala. Mereka berkata kepada batu, engkau bapakku. Mereka berkata kepada kayu, engkaulah ayahku yang melahirkan aku.
Indonesia, saya berdoa, biarlah kita semua kembali kepada Tuhan. Biarlah tiang-tiang penyembahan berhala diruntuhkan. Biarlah opo-opo dan dukun-dukun boleh bertobat. Biarlah ahli tenung, ahli mantra, juru ramal, ya, semuanya boleh bertobat. Kenapa? Inilah yang membuat Tuhan mengizinkan penyakit sampar dan pedang menimpa Yehuda dan Israel. Kenapa? Bukan kepada batu-batu andalan kita, bukan kepada pohon-pohon besar andalan kita. Andalan kita adalah Yesus Kristus. Belum cukupkah kematian Tuhan di atas Kalvari sehingga sanggupkah batu-batu, berhala-berhala yang bisu, berhala-berhala yang tuli tidak akan pernah sanggup menolong kita. Aku perkatakan Sulawesi Utara, Kota Bitung, mari kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Adakah kita mendua hati? Kita pegang Tuhan tapi kita pegang opo-opo. Kita pegang Tuhan tapi kita percaya kepada batu-batu. Kita pegang Tuhan tapi kita percaya kepada ramalan, kepada dukun, kepada keris. Itu mendukakan dan Tuhan murka. Hari ini saya telah melihat dalam kitab Yeremia, duka Tuhan, sakit hatinya Tuhan, karena bangsa Israel telah membelakangi Dia. Bahkan mereka mendua hati. Emas dan perak menjadi andalan mereka. Kedudukan dan kekayaan menjadi andalan mereka. Bukan lagi Tuhan. Itulah sebabnya Yeremia pasal 17 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap dan percaya hanya kepada Kristus. Dengan kasih dan anugerah Tuhan, izinkanlah kami menyampaikan apa yang kami terima dari mulut Tuhan. Bukan untuk menggurui saudara, tapi untuk menyampaikan firman yang berbelas kasihan. Kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Tidak ada satu paranormal pun di muka bumi ini yang dapat tolong kita. Karena yang dapat tolong kita satu-satunya hanya Tuhan. Tidak ada satu dukun pun yang terbaik yang bisa tolong kita. Tidak ada satu batu paling keramat yang bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita hanyalah Yesus. Yang bisa menolong kita hanyalah Tuhan. Dia telah memberikan nyawanya di atas kayu salib untuk mengasihi kita. Kurangkah itu? Belum cukupkah itu? Hari itu nabi-nabi telah kehilangan firman. Bahkan Alkitab berkata dalam Yeremia pasal 5 ayat 13, para nabi akan menjadi angin. Firman Tuhan tidak ada pada mereka. Kenapa? Karena di rumah Tuhan diizinkan kenajisan. Karena di rumah Tuhan diizinkan tipu. Karena di rumah Tuhan ada perkara-perkara sundal. Karena di rumah Tuhan ada penindasan terhadap janda dan anak-anak yatim. Karena di rumah Tuhan orang-orang melakukan dosa. Dan hamba-hamba Tuhan berkata tidak apa-apa. Toh Tuhan adalah Allah yang mengampuni. Ingatkah saudara, ketika orang berbaris kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis, hari itu Yohanes berkata, hai kamu keturunan ular beludak. Orang-orang datang untuk bertobat, tetapi mata Tuhan lewat mata Yohanes telah melihat orang-orang ini bertobat hanya di kulitnya saja. Oh, engkau tidak bisa lari dari murka Tuhan. Kenapa? Karena mereka berkata, oh Tuhan kan mengampuni. Itulah yang dikabarkan oleh para nabi. Berbuat dosa sajalah, toh Tuhan mengampuni. Berbuat sundal sajalah, toh orang-orang sundal dikasihi Allah. Berbuat salah, berbuat dustalah, tidak apa-apa. Tetapi sesungguhnya yang benar, ketika kita berdosa, bertobatlah. Berbaliklah dari jalan-jalan kita yang jahat. Itu yang benar. Itu yang benar. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu akan dituainya. Baiklah saya dan saudara mengerti Tuhan maha belas kasih. Tapi Tuhan juga murka kepada orang yang tidak sungguh-sungguh. Kepada orang yang mempermainkan Tuhan dengan dalil bahwa Tuhan mengampuni. Firman Allah berkata kepada seorang wanita yang terkenal sebagai perempuan sundal dan kedapatan berbuat zina. Adakah orang yang melempari engkau dengan batu? Tidak ada seorang pun. Tapi aku berkata kepadamu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kenapa saudara? Upah dosa adalah maut. Jangan main-main para pelayan Tuhan. Jangan main-main hamba-hamba Tuhan termasuk aku. Hai diriku, janganlah bermain-main.
Karena Tuhan itu maha mengetahui, Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu bisa melihat sampai kemana kita berada. Kalau kita melakukan tipu, oh Tuhan marah. Tuhan katakan, kalian keturunan ular beludak, kalian mempunyai dua muka, kehidupan ganda. Di gereja kelihatan kudus, tapi di luar gereja engkau mempermainkan aku. Dan Tuhan berkata, ini dari mulut Kristus sendiri. Hai orang-orang munafik, kenapa memiliki kehidupan ganda? Di gereja haleluya, tapi di luar gereja melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan berpikir bahwa Tuhan tidak tahu. Bertobatlah. Makanya Alkitab bilang, nabi-nabimu adalah nabi-nabi angin. Kenapa? Karena nabi-nabi Tuhan pun, hamba-hamba Tuhan pun melakukan dosa. Tapi hari ini kabar baik untuk saya dan saudara, pemulihan masih ada. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menerima firman dari mulutnya. Inilah masa pemulihan, inilah waktu yang Tuhan berikan, inilah masa anugerah. Alkitab mengatakan, oh Yohanes menerima suara Tuhan dari mulut Tuhan langsung. Yohanes menjadi penyambung lidah Allah. Saya berdoa, inilah yang terjadi atas bangsa ini. Alkitab berkata, Yesaya 59 ayat 21, adapun rohku berdasarkan perjanjian bahwa tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulutku, tidak akan meninggalkan keturunanmu dan keturunanku, tidak akan meninggalkan anak-anak dan dari anak-anakmu. Coba kita lihat Yesaya 59 ayat 21. Pegang dengan baik. Adapun aku, inilah perjanjian dengan mereka, firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Alkitab berkata, semua firman yang Tuhan lepaskan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang dikehendaki. Hari ini, bagaimana cara menerima firman dari mulut Tuhan? Bagaimana ketika saya dan saudara mendapatkan pesan daripada Tuhan? Alkitab mengatakan, mari kita buka dalam kitab Wahyu. Saya percaya inilah masanya, inilah waktunya. Kembali Tuhan akan menyampaikan firman-Nya bagi hidupku dan hidupmu. Dalam kitab Wahyu, Wahyu pasalnya yang keempat, ayat pertama. Kemudian Wahyu pasal 4 ayat pertama. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka, the door di surga, the door of heaven open. Ya sudah, open heaven, open the door of heaven. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku, seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah itu. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga. Di atas tahta itu duduk seorang, dan dia yang duduk di atas tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan satu pelangi melingkupi tahta itu, kilang gemilang bagaikan samrud rupanya. Mari kita lihat saudara, ayatnya yang ke-8. Dan keempat makhluk masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di dalamnya penuh dengan mata. Dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada, yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu lah semua itu ada dan diciptakan. Saudara, firman itu diterima ketika mereka merendahkan diri. Firman Tuhan itu diterima ketika mereka menaikkan ucapan syukur, ketika mereka menaikkan hormat, ketika mereka menaikkan puji-pujian, ketika mereka menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Oh, ketika mereka tersungkur di hadapan Tuhan, sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan itu turun. Bagaimana cara kita menerima firman dari mulut Tuhan? Sederhana, merendahkan diri. Rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan. Masuklah ke hadirat Tuhan hanya dengan kuasa darahnya. Oh,
kita masuk dengan puji-pujian, kita menyembah, kita tersungkur, dan saudara akan mendengarkan Tuhan berbicara. Bahkan Yeremia berkata, lalu Tuhan menjamah aku dan menaruh di dalam mulutku perkataan-perkataan. Kenapa? Karena Yeremia telah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, oh inilah yang Tuhan minta bagi kita hari-hari ini. Firman Tuhan tidak hanya eksklusif untuk seseorang, firman Tuhan tidak hanya eksklusif dan khusus hanya sekelompok orang, tapi firman Tuhan adalah untuk anak-anak Tuhan. Firman Tuhan untuk anak-anak kita, untuk keturunan kita, untuk hamba-hamba Tuhan. Firman Tuhan untuk semua. Tapi berapa banyak orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan Tuhan berbicara? Tidak semua orang. Jangan merasa diri hebat. Rasul Yohanes adalah rasul yang hebat, rasul yang dikasih Allah, bahkan rasul yang menyandarkan telinganya, kepalanya di dada Yesus. Tapi ketika dia berhadapan dengan Tuhan, dia tersungkur dan melepaskan mahkota. Dia melepaskan mahkota. Saudara ya, para tua-tua ke-24 tua-tua melepaskan mahkota. Yohanes melihat inilah gambaran untuk menerima sesuatu dari tahta Allah. Saudara, rendahkanlah diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Hari-hari ini banyaklah menyembah kepada Tuhan. Saudara akan terima firman Tuhan. Hari-hari ini mintalah kepada Tuhan. Alkitab mengatakan seperti ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bagaimana cara kita merendahkan diri kita? Imamat 16 ayat 29 dan ayat 31. Imamat 16 ayatnya yang ke-29 dan 31. Imamat 16 Alkitab mengatakan seperti ini, ayat 29. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Dan janganlah kamu melakukan satu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Ayat 31. Hari ini harus menjadi sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari itu adalah hari raya pendamaian, di mana dosa bangsa, dosa keluarga, hari itu imam besar harus datang. Dan bagaimana cara mereka merendahkan diri? Alkitab berkata, mereka merendahkan diri dengan berpuasa. Mari hari-hari ini rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Alkitab mengatakan, kita menyembah, tanda kita merendahkan diri. Kita tersungkur, saudara, tanda kita merendahkan diri. Kita sujud menyembah, tanda kita merendahkan diri. Tapi yang kedua, cara kita merendahkan diri adalah dengan berpuasa. Bilang kiri kanan saudara, berpuasa. Berpuasa tidak hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi berpuasa adalah merendahkan hati kita di bawah tangan Allah yang kuat. Berpuasa bukan supaya hanya kita mendapatkan urapan baru, dipakai Allah dengan kuasa dan mujizat. Bukan. Berpuasa adalah tanda kita makin berkurang-kurang dan Tuhan makin bertambah-tambah. Itulah puasa. Puasa kita mengakui, Tuhan, kita bukan apa-apa. Biarlah kedagingan kita ini mulai dirobek, biarlah kedagingan kita ini mulai dibelah, sehingga roh semakin kuat. Dengan apa, saudara? Kita berpuasa. Alkitab bilang di dalam 2 Tawarik 32 ayat 26. Seorang raja, ayat 26, yang bernama Hizkia. Ayat 25 dulu. 2 Tawarik 32 ayat 25. Tapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tapi ia sadar akan keangkuhannya itu. Ia merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas dan perak. Ayat 28, juga tempat perbekalan,
29 ia mendirikan kota-kota. Ayat 30 ia membendung aliran Gihon. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Hizkia tidak tahu berterima kasih. Kadangkala saya dan saudara adalah orang yang tidak tahu berterima kasih akan kebaikan Tuhan. Kita mengeluh, kita bersungut. Bahkan Alkitab berkata, Hizkia berubah menjadi angkuh, sombong. Yeremia berkata kecongkak bongakan. Tapi hari itu Hizkia merendahkan diri dari keangkuhannya. Allah mengampuninya. Bahkan Allah memberikan bonus. Dia dapat kekayaan, dia dapat kemuliaan, dia bangun kota, dia bangun bendungan. Sesuatu yang spektakuler. Hanya dengan apa? Ketika dia merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem. Saudara dikasih dalam Tuhan, banyak orang, saya termasuk saya dan saudara, saya ketika membaca ini saya sadar bahwa ternyata kesombongan itu dosa di mata Tuhan. Mungkin saudara, makanya 1 Petrus 5 ayat 5 bilang begini. 1 Petrus 5 ayat 5. Alkitab bilang, demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah diri seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Tuhan meminta kita, yang pertama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi yang kedua merendahkan diri di hadapan sesama. Merendahkan diri, saudara merendahkan diri. Efesus 5 ayat 21 berkata, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Efesus 5 ayat 21, dalam takut akan Kristus. Banyak orang bisa merendah di hadapan Tuhan, tapi tidak di hadapan manusia. Banyak orang bisa merendah di hadapan Tuhan, tapi tidak bisa mengalah di hadapan manusia. Tapi ternyata ini satu paket. Orang yang merendah di hadapan Tuhan harus belajar merendah di hadapan manusia. Rendahkanlah diri kita di hadapan suami kita. Rendahkanlah diri kita di hadapan anak-anak kita. Rendahkanlah diri kita di hadapan keluarga kita. Orang yang bersalah kepada kita, mampukah kita merendah? Karena Alkitab berkata, rendahkanlah dirimu. Itu adalah cara kita menerima sesuatu pesan daripada Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan, saya sudah pernah bawa ayat ini di doa puasa penutup, tapi ayat ini muncul kembali. Mazmur 113 ayat 16. Mari kita lihat ayatnya yang ketiga. Dari terbitnya Mazmur 113 ayat 3. Saya terpukau ketika membaca ayat ini. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit, di langit dan di bumi? Saudara, Tuhan itu tinggi. Tuhan itu tinggal di tempat tinggi. Tuhan itu Alkitab berkata terpuji. Tapi saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab bilang seperti ini dalam ayatnya, siapa seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat tinggi, yang diam dalam kemuliaan, yang diam dalam kebesaran, yang diam dalam kekayaan. Saudara, tetapi Alkitab berkata merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Banyak orang bukan Tuhan, tapi tidak bisa merendahkan diri. Kita bukan Tuhan, saya dan saudara bukan Tuhan, tapi tidak bisa merendahkan diri. Tapi dia Tuhan, bisa merendahkan diri. Filipi 2 ayat 8, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, mati di kayu salib. Tuhan mengajar saya dan saudara. Dia telah memberikan contoh dan teladan. Bukan hanya sebuah ungkapan semata, tapi dia yang tinggi, rela merendahkan diri. Rendahkanlah diri kita seorang akan yang lain.
Bilang kiri kanan saudara, mari saling merendah. Saling merendah. Ketika ditegur jangan tersinggung, itu merendah. Ketika tersinggung tidak marah, itu merendah. Ketika diabaikan tidak tersinggung, itu merendah. Ketika tidak ditegur orang tapi menegur orang lain, itu merendah. Ketika mengampuni orang yang bersalah, itu merendah. Ketika memaafkan orang yang jahat kepada kita, itu merendah. Karena orang itu tidak layak. Seperti saya dan saudara tidak layak diampuni, tidak layak dia maafkan. Tapi Tuhan Yesus merendahkan diri, melihat kepada kita, mati di kayu salib, itu merendah. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia. Itulah sebabnya kepada dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Itulah sebabnya kemuliaan turun dalam hidup Kristus. Kenapa? Tinggi yang diberikan Allah, nama yang besar, nama yang luar biasa, kemuliaan, kedudukan yang tinggi. Karena Tuhan Yesus lebih dahulu merendah. Rendahkanlah diri kita. Ini adalah kunci. Ketika Yohanes merendah, Tuhan memberikan firman kepadanya. Yohanes, makanlah firman ini. Makanlah firman ini. Yang kedua, yang terakhir, Yehezkiel pasalnya yang ketiga. Ada firman yang akan kita terima hari-hari ini. Sekali lagi aku berdoa dan aku mengucap syukur dan aku deklarasikan bagi engkau hai hamba-hamba Tuhan, bagi engkau anak-anak Tuhan, oh bagi kita semua GBI Kingdom Vision, sekali lagi kita akan terima firman dari Dia. Sekali lagi ada firman yang keluar dari mulut Tuhan yang menguatkan kita. Di saat kita takut, kemarin ketika kita merendahkan diri, Paulus, engkau akan selamat oleh karunia Allah. Engkau akan selamat. Engkau orang-orang yang bersama-sama dengan engkau, dan tidak ada selai rambut pun yang akan jatuh. Itu membawa kekuatan dalam hidup saya. Kembali kami menerima firman yang sama, menerima firman yang sama. Pagi hari ada seorang pendeta di gereja ini menelpon saya. Ibu, saya mendapatkan firman bahwa Tuhan akan menjaga kita. Orang-orang yang bersama dengan Paulus oleh karunia Allah akan selamat. Dan saya katakan, puji Tuhan, kita pun mendapatkan firman yang sama. Kami sampai menangis mengucap syukur. Karena Tuhan berkata, oleh karunia Allah, engkau akan selamat. Engkau dan orang-orang yang bersama-sama dengan engkau, tidak ada selai rambut pun yang akan jatuh. Aku berdoa terjadi. Aku deklarasikan ini bagi seluruh jemaat Kingdom Vision. Oleh karunia Allah, kita semua selamat. Orang-orang yang bersama-sama dengan kita akan selamat. Oleh pertolongan Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, kita telah mendengarkan firman dari mulut Tuhan bahwa oleh karunia Allah kita selamat. Bahkan ketika hari itu, oh Paulus, kapal mereka hancur, Tuhan menyediakan kapal yang baru. Aku berdoa segala sesuatu yang hancur, ekonomi yang hancur, segala sesuatu yang hancur, ketika saya dan saudara datang merendah kepada Tuhan, Tuhan kembali akan melakukan pemulihan. Tuhan kembali akan melakukan pemulihan. Walaupun pada saat itu ular beludak berusaha, oh saudara, untuk apa? Untuk menggigit tangan Paulus. Tapi Paulus tidak menderita apapun. Kenapa? Karena ada api besar. Api itu gambaran suara Tuhan bagaikan api. Api itu adalah kuasa firman. Selama ada firman, kuasa iblis, kuasa penyakit, kuasa tulah tidak akan masuk dalam kemamu, tidak akan bisa mendekat kepadamu. Karena ada kuasa firman, firman yang hidup, firman yang bekerja lewat kuasa darah anak domba Allah, firman yang telah dimeteraikan. Yang kedua, Yehezkiel pasal 3 ayat ke-8. Dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Yehezkiel 2 maksud saya ayat 8. Kemudian ayat 9. Yehezkiel 2 ayat 9. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab, lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintian. 3 ayat 1. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Ayat 2.
Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu di mulutku. Hari itu Yeskiel menerima firman seperti Yohanes. Itulah sebabnya saya katakan, Tuhan kembali akan memberikan firman di mulut hamba-hambanya. Itulah sebabnya saya berani katakan, inilah waktu pemulihan. Yang pertama, untuk bernubuat, untuk menyampaikan suara Tuhan. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kau lepas di bumi terlepas di sorga. Yang kedua, firman ini datang kepada Yeskiel. Di balik firman itu ada nyanyian, di balik firman itu ada ratapan, di balik firman itu ada rintihan. Saudara, kenapa? Karena telah berbuat dosa. Saudara, ketika firman Tuhan itu datang dalam hidup kita, saya percaya kita akan merendahkan diri dan akan mulai merintih minta belas kasihan Tuhan. Itulah tandanya kita mendapatkan suara Tuhan. Di dalam firman itu ada ratapan. Kita meratap seperti Daniel. Daniel bukan berbuat dosa, tapi Daniel berkata, Tuhan, aku mengakui dosa-dosaku dan dosa bangsaku. Aku mengakui Tuhan, oh Tuhan yang maha besar dan dahsyat, ampunilah dosa bangsaku. Saudara, orang yang menerima pesan Tuhan akan duduk di kaki Tuhan dan akan meminta belas kasihan Tuhan. Orang yang duduk di kaki Tuhan, saudara, orang yang menerima firman Tuhan tidak akan egois. Hari-hari ini dia akan banyak meratap, hari-hari ini dia akan banyak merintih. Untuk apa? Supaya Tuhan mengasihani bangsa ini, supaya Tuhan mengasihani keluarga, supaya Tuhan mengasihani kota-kota. Dia akan banyak meratap dan merintih. Kenapa? Karena suara Tuhan ada di mulutnya, suara Tuhan ada di hatinya. Ini adalah ciri kedua dari ada orang yang mendapatkan suara Tuhan. Ciri yang pertama, orang itu menyembah dalam pujian dan penyembahan. Dia merendah, dia tersungkur. Tapi yang kedua, orang yang mendapatkan suara Tuhan, dia akan merintih, dia akan meratap. Karena Alkitab berkata di dalam ayatnya yang ke-10, di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Coba tanya orang di sampingku, adakah engkau meratap untuk bangsa ini hari-hari ini? Adakah engkau dan aku meratap untuk kota ini hari-hari ini? Adakah engkau mendoakan untuk Maesa? Adakah engkau mendoakan untuk Ranahulu, Kecamatan Girian, Kecamatan Air Tembaga, Lembeh Utara, Lembeh Selatan, Madidir? Adakah engkau meratap dan merintih? Itu tanda-tandanya engkau sedang mendapatkan suara dan pesan Tuhan. Adakah engkau menyanyi dan berkata, ampunilah kami Tuhan, ampunilah dosa bangsa ini Tuhan. Kemudian yang dilakukan dari orang yang mendengarkan, mendapatkan suara Tuhan adalah menyampaikan. Mari katakan bersama saya, menyampaikan. Jadi yang pertama, memuji, menyembah. Yang kedua, merendah. Yang ketiga, meratap, merintih. Yang keempat, menyampaikan. Terdapat di mana? Yeskiel 3. Setelah dia terima firman itu, dia tidak boleh diam. Ayatnya yang ke-16, 17. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan. Sejak dia terima firman itu, dia kandung firman itu, saudara. Kemudian dia bilang begini, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Ayat 18. Mari kita lihat ayat 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Yang pertama, menyampaikan kepada orang jahat. Ayat 18. Kepada orang yang berbuat dosa. Untuk apa? Untuk bertobat. Ketika kita mendapatkan suara Tuhan, kita tidak boleh diam. Inilah waktunya kita menasehati dengan penuh kesabaran. Inilah waktunya kita menegur dengan penuh kasih. Inilah waktunya kita menyampaikan ya di atas ya,
tetapi tidak boleh dengan hati yang menghakimi. Ingat, kita juga adalah orang yang berdosa, yang telah diampuni oleh Allah. Tapi yang pertama, kita harus peringatkan orang jahat. Apakah ada saudara-saudara kita hari-hari ini yang terlibat dengan hal-hal yang jahat, dengan kuasa kegelapan, dengan hal-hal yang tidak berkenan? Inilah waktunya kita, saudara, menelepon mereka, kita menghubungi mereka, dan kita katakan dengan penuh kasih, ayo kembalilah ke jalan Tuhan, ayo bertobatlah. Inilah waktunya kita katakan kepada anak-anak kita, kembalilah di jalan yang benar. Ini waktunya kita katakan kepada rekan kerja kita. Kenapa? Yang pertama, peringatan itu harus datang kepada orang jahat. Yang kedua, ayat 19 bilang begini, tapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Saudara, kalau orang jahat itu tidak mau berbalik, itu urusan dia. Tetapi urusan kita adalah memperingatkan, menyampaikan pesan Tuhan. Yang kedua, ayat 20, jikalau seorang benar berbalik dari kebenarannya, dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosa dan perbuatan-perbuatan. Kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat, tapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar, supaya ia jangan berbuat dosa dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia menerima peringatan dan engkau menyelamatkan nyawamu. Yang kedua, kita bukan hanya berkhotbah kepada orang jahat, tapi kita harus memperingatkan orang benar, supaya orang benar tetap setia, supaya orang benar tidak mengundurkan diri. Barang siapa yang mengundurkan diri, Tuhan tidak berkenan. Kita harus mengingatkan supaya orang benar tetap kepada kebenarannya, supaya orang benar sekalipun aniaya. Karena Alkitab berkata, barang siapa yang masuk kerajaan Allah harus menerima sengsara, harus menerima aniaya. Ada tantangan, ada persoalan, ada pergumulan. Tapi saya mau katakan, di tengah tantangan, di tengah pergumulan, saya mau katakan, tetaplah setia. Bahkan saudara, saya mau kasih tahu kabar yang baik. Ibrani 10 ayat 32. Demi sebuah kebenaran, inilah yang akan terjadi. Ibrani pasal 10 ayat 32. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita, oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan, cercaan, penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Alkitab bilang, Ibrani 10, orang yang benar, saudara, orang yang sudah menerima terang akan bertahan. Mereka akan menerima apa? Penderitaan yang berat. Mereka ayat 33 berkata, kamu bertahan dalam perjuangan berat. Kamu dijadikan tontonan, cercaan, penderitaan. Ketika kita hidup dalam terang, kita hidup benar, orang akan mencerca kita, orang akan menghina kita, kita akan mengalami penderitaan demi penderitaan. Tetapi saudara, kita harus tetap teguh. Itulah sebabnya jangan pernah bertanya, kenapa aku setia kepada Tuhan lalu aku menderita? Jangan pernah bertanya, kenapa ketika aku menerima terang aku mengalami penderitaan, aku mengalami tontonan. Itu namanya perjuangan iman. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan 37, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Ayat 39. Tapi kita bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudara, ketika saya dan saudara mendapatkan suara Tuhan, firman harus disampaikan kepada orang jahat. Tujuannya supaya orang jahat berbalik. Tapi firman juga harus disampaikan kepada orang benar, supaya orang benar bertahan, supaya orang benar tetap kuat, supaya orang benar mendapat kekuatan yang baru. Aku berdoa dari tempat ini bersama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan. Engkau yang hidup takut akan Tuhan, hari-hari ini engkau akan mendapatkan kekuatan baru. Jangan lepaskan kepercayaanmu, jangan lepaskan imanmu karena kesusahan hari-hari ini. Karena Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan jamin kita. Bahkan dengan penuh kasih Kristus,
Oh, kita berdoa untuk Itali. Biarlah Tuhan memperhitungkan ada orang-orang benar di sana, sehingga Tuhan kembali mengasihi dan mengampuni. Sehingga kita berdoa ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Bahkan mereka yang harusnya berada di liang kubur hidup kembali. Karena Tuhan masih berbelas kasihan dan memberikan kesempatan kepada bangsa-bangsa. Itulah sebabnya saya dan saudara mendengarkan suara Tuhan. Saya dan saudara mendengarkan pesan Tuhan. Ingat dengan baik, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana kita mendapatkan suara Tuhan hari-hari ini. Karena suara Tuhan diberikan dengan penuh kasih sayang, dengan penuh anugerah, bahkan berlimpah-limpah. Bahkan engkau akan makan sampai kenyang. Engkau akan menikmati. Ada rahasia-rahasia yang akan Tuhan buka hari-hari ini. Jawabannya, teruslah menyembah, teruslah merendah, teruslah merintih, teruslah meratap. Oh, teruslah untuk apa saudara? Teruslah untuk datang kepada Tuhan, teruslah untuk berpuasa, dan teruslah untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara akan menyampaikan sesuatu yang ajaib. Terakhir sekali, apa yang dibawa oleh malaikat lain? Wahyu pasalnya yang ke-14 ayat 6 dan 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal, untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, semua suku, bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Yang terakhir, apa yang dibawa oleh malaikat lain? Injil. Injil, kabar baik. Firman Allah berkata, kepadaku, kata Yesus, telah diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Beritakanlah Injil. Kepadaku, firman Allah berkata, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang aku ajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertaimu sampai akhir zaman. Alkitab berkata, pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis, oh, akan dikasihani. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Oh, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ingat, demi nama Yesus, demi nama Yesus, setan-setan diusir, kuasa kegelapannya demi nama Yesus. Dan Alkitab berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbahasa baru. Mereka akan memegang ular. Mereka akan minum racun maut. Tetapi mereka tidak akan takut mati. Bahkan Alkitab mengatakan, saudara, mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit. Orang sakit akan sembuh. Beritakanlah firman Allah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah dengan penuh kesabaran, dengan segala nasihat. Oh, ingatlah dengan baik. Oh, sabarlah menderita. Lakukanlah tugas pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Yang ketiga, Injil adalah kuasa Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Bagi engkau yang mendengar Injil hari ini, firman yang telah menjadi manusia, yaitu Kristus sendiri, sedang datang dalam keluargamu, sedang datang dalam hidupmu, sedang datang dalam hidupmu. Alkitab berkata, orang benar hidup oleh iman. Engkau tidak akan mati, tapi engkau hidup. Oh, engkau akan berjalan bersama dengan Tuhan. Ingat dengan baik, hari-hari ini mari kita merendah, mari kita menyembah, mari kita berpuasa, mari rendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan manusia. Mari kita meratap, mari kita merintih, mari kita menyampaikan firman, dan mari kita membawa pesan Injil. Saya percaya, oh, bumi penuh kemuliaan Tuhan. Saya percaya Tuhan memberikan pesannya, anugerahnya. Terimalah firman Tuhan, hai hamba-hamba Tuhan. Sekali lagi aku deklarasikan,
dan ada dalam hatimu. Barang siapa yang mengaku Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya, maka dia akan diselamatkan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Hari ini, adakah saudara yang berada di rumah? Adakah saudara mau datang berbalik kepada Tuhan? Adakah saudara dan saya mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa dan kesalahan dan pelanggaran kita? Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku datang merendah. Aku memohon belas kasihan-Mu. Aku telah menerima firman daripadamu. Ubahkan hidupku Tuhan. Ubahkan hatiku Tuhan. Aku percaya kepadamu. Aku mengaku dengan mulutku bahwa aku telah berdosa. Aku mengaku dengan mulutku bahwa hanya Engkau yang dapat menolong aku. Aku berdoa Tuhan Yesus saat ini, mengakui kesalahan dan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Dari tempat ini kami melepaskan berkat atas Indonesia. Kami melepaskan berkat Sulawesi Utara. Kami melepaskan berkat atas bangsa-bangsa. Teristimewa bangsa yang sangat terpuruk, Itali, Spanyol, Amerika, Iran. Kami berdoa Tuhan, angkatlah tangan-Mu atas bangsa-bangsa ini. Kasihanilah ya Tuhan. Kasihanilah para raja. Kasihanilah para presiden Tuhan. Biarlah bangsa dan para raja mengakui Engkau adalah Tuhan. Bagi New Zealand, bagi negara-negara Singapura, Malaysia, negara Arab, kami mohon belas kasihan. Dan kami berdoa memberkati kota kami, memberkati Tabit, memberkati pemerintah kota ini, dan memberkati Kingdom Vision. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, saudara, masih bersama kami di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Kingdom Vision live dari Gedung Kingdom Revival Center Bungalo, Pakadodan, Kota Bitung. Dan saudara, hari ini adalah hari anugerah untuk kita, dan saat ini jangan dulu beranjak saudara, karena kita akan menerima berkat Tuhan. Tetapi sebelumnya kami akan menyapa dulu saudara-saudara jemaat yang hari ini sedang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Ya, karena ibadah ini disiarkan secara langsung. Dan ada Ibu Lisa dari Pinokalan, daerah Pinokalan. Ya. Ya, halo Ibu Lisa. Ya, kami menyapa jemaat yang ada di Pinokalan. Ya. Baik, apa kabar? Bagi saudara yang sedang menyaksikan kebaktian ini dan mengikuti kebaktian ini, sekali lagi kami menyapa dengan penuh kasih. Ya, ada Ibu Lisa. Ya, baik, kita sedang terhubung. Baik. Iya. Apa kabar Ibu Lisa? Ya, masih ada sedikit gangguan. Baik. Kami melihat bahwa ada satu keluarga di sana. Baik, ya, kami
dengar suara Anda? Ya baik, kita masih agak terputus suaranya. Ya, tapi kami percaya bahwa ya keluarga bisa mengikuti ibadah ini dengan baik, menerima berkat Tuhan. Ya. Ya. Baik. Kami menyapa saudara yang berada di daerah Pateten juga. Ya, apa kabar di sana? Ya baik, karena ibadah hari ini diikuti oleh jemaat dari rumah masing-masing. Dan hari ini tergabung dalam fasilitas conference. Ya cukup banyak. Dan juga Anda yang mengikuti ibadah ini secara langsung. Ya baik. Ya, dari Pateten, ya. Halo, ya. Ibu Retno, Bapak Otong, ya. Ya, dari Pinokalan juga kami bisa dengar saudara. Ya, puji Tuhan ini. Ya, ya selamat mengikuti ibadah. Baik, dimanapun Anda berada, ya. Baik dari Kota Bitung, saya melihat juga bahwa ada banyak yang mengikuti ibadah ini secara live, ya. Baik dari Jakarta dan juga dari saudara-saudara kita dari New Zealand mungkin ada sempat mengikuti ini. Ya, sekali lagi ya Tuhan memberkati kita semua dan kita lanjutkan ya bersama tim praise worship yang sudah siap untuk kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah raya secara live streaming online yang ada. Haleluya bagi anak Tuhan. Segala kemuliaan dan di tengah-tengah kita, bahwa malapetaka tidak akan menimpa kamu. Amen. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Amen. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Dan hari ini juga untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku.